Oke ya. Kasus kejadian penipuan online di Pertamina. Jadi tentunya hal itu kita awali dengan adanya suatu informasi laporan dari instansi Pertamina bahwa di sana dia mengetahui bahwa ada orang lain yang mengatasnamakan Pertamina dalam media sosial, kemudian dia melakukan perbuatan menawarkan akan adanya pekerjaan Pertamina. Setelah itu ada para korban yang masuk mengikuti untuk melakukan pelamaran, dan selanjutnya dia diminta untuk mengisi link yang ada di sana. Mari kita tayangkan kegiatannya. Jadi pertama itu pada dasarnya orang yang mengatasnamakan itu masuk kepada media sosial WhatsApp. Setelah WhatsApp itu di sana ada link yang dicantumkan. Setelah korban itu mengisi link dimaksud, maka para pelaku bisa mengidentifikasi diantaranya adalah nomor HP daripada para calon korban. Setelah diketahui nomor HP, maka tersangka ini menghubungi mereka dengan menyampaikan melalui WhatsApp juga tentang undangan untuk menindaklanjuti agenda pendaftaran yang dimaksudkan bahwa dia diterima untuk menjadi pegawai Pertamina. Itu disampaikan melalui WhatsApp juga, itu yang dimaksudkan gambarnya, surat undangannya bahwa dia diterima. Namun setelah itu nyampe dan selanjutnya dia disampaikan guna menindaklanjuti itu, saudara tidak ditempatkan kepada tempat di mana saudara berada, namun ditempatkan pada Pertamina di lain daerah. Dengan demikian maka dia memerlukan transportasi dan penginapan. Itulah yang diharapkan. Selanjutnya dia mengirimkan, itu yang dimaksudkan bukti pengiriman airport. Dia juga melaksanakan seakan-akan itu kegiatannya resmi bahwa transportasi penginapan itu memang legal untuk dilaksanakan, maka dikirimkan sehingga dia mengirim kebutuhan untuk transportasi bersama penginapan. Setelah dia mengirim, akhirnya diblokir. Setelah diblokir, maka dia telah memperoleh keuntungan atas penipuan tersebut ditujukan kepada tersangka yang pertama atas nama inisial SL. Nah, setelah masuk ke rekening SL, maka dipindah bukukan menuju ke rekening AP. SL dan AP mempunyai hubungan keluarga. SL adalah istri, AP adalah suami. Dan akhirnya dari hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mereka berdua. Jadi dengan demikian, maka kasus tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana pasal 45 ayat 1 yo pasal 28 ada 1, yaitu setiap orang menyebarkan suatu kebohongan yang menyesatkan, yang menimbulkan kerugian konsumen. Jadi yang dimaksudkan kebohongan-kebohongan itu tadi membuat surat panggilan bahwa dia lulus. Nah itu kan sudah tidak benar. Itulah menyebarkan kebohongannya. Setelah itu juga dia menyampaikan kebohongannya yang kedua, memberikan suatu nota bahwa ini loh digunakan untuk pembayaran guna penerbangan menuju ke tempat lain, karena pada dasarnya yang dipromosikan tadi saudara tidak ditempatkan ke tempat saudara tapi di tempat lain, jadi memerlukan transportasi. Akhirnya buktinya ada juga. Jadi demikian maka yang ditayangkan itu adalah bentuk kebohongan, menyebarkan dan akhirnya menyesatkan karena tidak benar. Setelah dia mengirim maka menjadikan kerugian dari para konsumen. Maka dari unsur itu telah terpenuhi sehingga kami menyangkakan pasal 45 ayat 1 yo pasal 28 ayat 1. Nah, kemudian barang bukti yang kita sita atas kasus tersebut adalah 1 unit handphone merek Vivo 1802 warna merah, kemudian 1 unit handphone merek Vivo Y02 warna hitam, dan 1 unit. Jadi kita melakukan analisa terhadap laporan tersebut, ya kita menganalisa, melakukan. Ya. Oh ini paling buat kita. Oke.